Video mengajar sistem reproduksi pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Pramita Paramadwi Haryanto dari kelas 4A dengan nomor NIM 013. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas UAS mengenai video mengajar pada materi sistem reproduksi pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah semua sehat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan juga semangat beraktivitas. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Nah, terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelumnya Ibu akan cek daftar hadir kalian terlebih dahulu. Ahmad Nurjaka hadir? Hadir. Oke, hadir. Bagas Puji hadir? Hadir. Oke, hadir. Bagas Maulana hadir? Oke, hadir. Cantika Salma hadir? Oke, alhamdulillah pada pertemuan kali ini semuanya hadir. Ibu harap nantinya kalian semua dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan semoga materi yang Ibu sampaikan atau kita diskusikan nanti dapat bermanfaat dengan baik untuk kalian semua. Nah, jadi kali ini kita akan bahas materi tentang sistem reproduksi pada manusia seperti yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih apa yang akan kita pelajari pada sistem reproduksi pada manusia? Coba kalian tahu nggak? Apa coba? Nah, jadi benar sekali pada materi kali ini kita juga akan membahas tentang apa itu pembelahan sel. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu pembelahan sel? Coba, Cantika coba mungkin bisa berpendapat. Oke, nah jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Cantika bahwasanya pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua sel anakan atau lebih. Nah, jadi pada materi sistem reproduksi manusia kali ini ada pun KD yang harus kita capai. Yang pertama yaitu mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan juga penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Yang kedua yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber tentang penyakit seksual dan upaya pencegahan. Nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yang nantinya kalian harus ketahui nih. Apa coba yang pertama tujuan pembelajarannya? Yaitu yang pertama, menjelaskan proses pembelahan sel. Yang kedua, yaitu ada menjelaskan proses reproduksi manusia itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, menjelaskan bagian kelamin, kelainan, dan juga penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang keempat, menjelaskan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Yang kelima, yaitu membuat laporan penulisan tentang kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada sistem reproduksi manusia. Dan yang keenam adalah menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada sistem reproduksi manusia. Nah, oke, sekarang Ibu akan membagikan gambar. Jadi Ibu sudah menyediakan gambar mengenai pembelahan sel. Ibu nanti akan membagikan pada kalian. Kemudian Ibu akan beri waktu 10 menit. Silakan kalian amati fase-fase pembelahan sel yang telah Ibu berikan. Nah, kalian nanti silakan mendeskripsikan gambar tersebut. Apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian ketahui ketika kalian mengamati dari setiap fase-fase pembelahan sel ini. Oke, Ibu akan bagikan kalian ya. Nah, oke, silakan kalian amati. Ibu tunggu selama 10 menit. Nah, oke, karena waktunya yang Ibu berikan sudah cukup, silakan nih, mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan pendapat atau menyampaikan hasil pemikiran setelah kalian mengamati gambar fase pembelahan sel yang telah Ibu berikan. Coba silakan, coba. Oke, silakan Fitri mau berpendapat ya. Oke, silakan. Nah, jadi benar sekali yang disampaikan oleh Fitri bahwasanya gambar yang telah Ibu berikan ini merupakan gambar pembelahan sel. Yang pertama ini adalah pembelahan mitosis, dan yang kedua ini adalah benar sekali yang disampaikan oleh Fitri adalah pembelahan meiosis.
Nah, seperti yang kalian ketahui, seperti juga yang disampaikan oleh Fitri tadi, Ibu sedikit ingin menambahkan bahwasanya pembelahan mitosis sendiri itu merupakan sebuah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Ingat ya, kalau pembelahan mitosis itu menghasilkan dua sel anakan. Sedangkan kalau pembelahan meiosis itu adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan. Yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Nah, setelah kalian memahami apa itu pembelahan mitosis dan pembelahan mitosis dan meiosis, Ibu ingin membentuk kelompok. Nah, kelompoknya ini terbagi menjadi 2 kelompok, di mana kelompok 1 terdiri dari nomor absen 1 sampai dengan 10 dan kelompok 2 nomor absen 11 sampai dengan 20. Oke, semuanya mengerti ya? Nah, kelompok 1 akan membahas mengenai pembelahan mitosis, kelompok 2 akan membahas tentang pembelahan meiosis. Nah, nanti setiap kelompok silakan menganalisis apa itu pembelahan mitosis, apa fase-fasenya dijelaskan seperti apa. Begitu juga pada kelompok yang membahas tentang mitosis. Nah, nanti setelah kalian berdiskusi, silakan untuk perwakilan setiap kelompok maju ke depan dan menjelaskan hasil diskusinya. Nah, tujuannya apa? Nanti agar antara kelompok mitosis dan meiosis itu sama-sama mengerti. Jadi, bertukar hasil diskusi antara kelompok diskusi mitosis ini juga nantinya bisa paham apa itu pembelahan meiosis. Begitu juga sebaliknya. Dari kelompok meiosis ini juga paham apa itu pembelahan mitosis. Oke? Silakan Ibu beri waktu 20 menit, silakan berdiskusi. Kalau waktunya sudah selesai, silakan untuk perwakilannya silakan maju ke depan. Nah, karena waktu yang Ibu berikan sudah cukup, silakan untuk perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Begitu juga dengan kelompok 2. Oke, silakan. Nah, oke, terima kasih perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi, apa yang kalian diskusikan dan apa yang kalian sampaikan itu sudah cukup baik. Jadi, Ibu ingin memberikan kesimpulan. Apa nih yang telah kalian diskusikan tadi? Ibu ingin menyimpulkan dan sedikit menambahi. Nah, seperti yang kalian tadi diskusikan, bahwasanya pembelahan mitosis sendiri itu merupakan sebuah tipe pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan. Ingat, kalau mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan, di mana sel anakan dari pembelahan mitosis ini memiliki karakteristik yang identik secara genetik dengan sel induknya. Jadi intinya sama dengan sel induknya itu. Artinya kedua sel anak ini yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama terhadap induknya, termasuk juga jumlah kromosomnya itu sama dengan induknya. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan pada pembelahan mitosis itu adalah 2N. Atau bisa kita sebut sebagai diploid. Nah, sel diploid ini adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan 2N. Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan. Nah, yang terjadi atas 4 fase. Kira-kira teman-teman tahu nggak? Tadi kan sudah didiskusikan dan juga teman-teman kalian sudah menyampaikan ada 4 fase. Kira-kira kalian masih ingat nggak? Coba, Bagas mungkin mau berpendapat? Silakan. Nah, benar sekali. Jadi yang disampaikan oleh Bagas bahwasanya pembelahan mitosis itu terjadi dari 4 fase. Kira-kira apa tadi? Benar sekali. Ada fase profase, ada metafase, kemudian ada anafase, dan yang terakhir adalah telofase. Nah, di mana setiap fase pembelahan ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Dari penjelasan mengenai pembelahan mitosis ini. Nah, di sini sudah Ibu sampaikan bahwasanya pembelahan mitosis itu, nah ini ya, seperti ini. Nah, pada itu ada 4 tahap, ada 4 fase, yaitu fase profase, kemudian metafase, ada anafase, dan telofase. Di mana profase itu membran inti itu mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau biasa disebut sebagai fragmen. Kemudian juga benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Nah,
di bagian profase ini itu ada gelondong pembelahan, kemudian ada kromosom yang terdiri atas 2 kromatin bersaudara, kemudian ada membran inti juga. Sedangkan pada fase metafase itu sendiri terjadi kromosom itu berjejer pada bidang pembelahan, di mana terdapat gelondong pembelahan dan juga terdapat sentrosom. Kemudian pada fase anafase, fase anafase itu kromatid bersaudara dari setiap pasangannya itu memisah menuju kutub yang berlawanan. Kemudian pada akhirnya fase anafase ini kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama dengan induknya. Kemudian yang terakhir itu adalah fase telofase, di mana membran inti itu mulai kembali bergabung dan kromosom mulai meregang. Kemudian di sini itu pada fase telofase itu ada cincin pembelahan, sel anakan dan juga fragmen membran inti. Nah, selanjutnya adalah pada tahap akhir pembelahan mitosis itu adalah pembelahan telofase. Nah, umumnya pada setiap pembelahan itu selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Jadi setiap pembelahan sel, setiap fasenya itu umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Nah, pada saat proses sitokinesis ini terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi sebagai sitoplasma, sehingga nantinya akhirnya terbentuk 2 sel anakan. Nah, kemudian yaitu adalah pembelahan meiosis. Tadi sudah membahas tentang pembelahan mitosis, sekarang kita akan membahas pembelahan meiosis. Pada pembelahan meiosis ini, pembelahan ini menghasilkan 4 sel anakan, berbeda dengan pembelahan mitosis hanya menghasilkan 2 sel anakan. Kalau di meiosis ini menghasilkan 4 sel anakan, yang masing-masing sel anakannya itu hanya memiliki separuh dari jumlah kromosomnya. Jadi berbeda ya. Sudah jelas berbeda bahwasanya kalau mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan saja dan jumlah kromosomnya itu sama. Tapi pada pembelahan meiosis itu hanya menghasilkan 4 sel anakan dan jumlah kromosomnya itu hanya separuh dari sel induknya. Nah, dapat dikatakan bahwasanya jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan dari pembelahan meiosis ini adalah N, atau biasa disebut sebagai haploid. Kalau di pembelahan mitosis tadi adalah diploid, sedangkan kalau di meiosis apa Nana? Iya, betul sekali, haploid. Nah, oleh karena itu pembelahan meiosis ini disebut juga sebagai pembelahan reduksi. Nah, sebelum kalian mempelajari fase-fase yang terdapat di pembelahan mitosis, menurut kalian nih, menurut teman-teman, fase-fase pembelahan mitosis sama pembelahan meiosis itu apakah sama? Nah, coba sama nggak kira-kira? Cantika atau mungkin Jaka? Menurut Jaka pembelahan mitosis dan meiosis itu sama. Kira-kira teman-teman ada yang berpendapat lain? Nah, jadi gini teman-teman. Pada fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis itu sebenarnya berbeda. Nah, jadi berbeda dengan mitosis. Pembelahan meiosis ini berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Jadi jawabannya berbeda ya tadi antara pembelahan mitosis dan setiap fase-fase pada pembelahan mitosis dan fase-fase di pembelahan meiosis itu berbeda. Tapi meskipun berbeda, di setiap fase-fase pembelahannya pada pembelahan mitosis itu mirip. Meskipun berbeda tapi mirip dengan fase-fase pembelahan mitosis. Nah, jadi agar kalian memahami setiap fase-fase pada pembelahan meiosis, tadi Ibu kan sudah memberikan gambar dari setiap fase-fasenya. Di situ ada profase 1, ada metafase 1, kemudian ada anafase 1, ada telofase 1, profase 2, kemudian ada metafase 2, anafase 2, dan kemudian ada telofase 2. Di mana pada profase 1 itu membran inti mulai rusak menjadi beberapa bagian kecil atau disebut fragmen dan terbentuk gelondong pembelahan. Kemudian pada fase ini juga benang-benang kromatin itu memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Kemudian terjadi pindah silang
atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatin non-saudara. Kemudian fase kedua itu adalah metafase 1. Di mana pada fase metafase 1 ini kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian ada apa? Ada anafase 1. Di mana pada fase anafase 1 ini kromosom homolog memisah dan bergerak pada kutub yang berlawanan. Kemudian ada telofase 2. Nah, telofase 2 ini apa? Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian pada telofase 1 ini membran inti mulai terbentuk kembali. Kemudian terjadi sitokinesis yang menyebabkan terbentuknya 2 sel anakan yang bersifat haploid. Nah, kemudian profase 2. Profase 2 ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil dan terbentuk gelondong pembelahan. Nah, kromatin mulai bergerak ke bidang pembelahan. Kemudian pada fase metafase 2, kromosom itu berjejer pada bidang pembelahan. Kemudian pada fase anafase 2, itu kromatin berpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian pada fase telofase 2, itu nukleus terbentuk, kromosom terurai, membentuk kromatin dan sitokinesis terjadi. Nah, jadi seperti itu kesimpulan dari pembelajaran mengenai pembelahan sel. Kalian sudah tahu, kalian sudah paham. Oke, alhamdulillah materi pembelahan sel kali ini berjalan dengan lancar, sudah tuntas semua mengenai pembelahan sel. Ibu harap semoga kalian memahami apa yang telah teman-teman kalian sampaikan dan Ibu tadi sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian, dan juga Ibu harap tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu ingin kalian untuk mereview, menulis ulang apa yang kalian dapati setelah kalian melakukan diskusi mengenai pembelahan sel. Jadi kalian tulis ulang apa yang telah kalian simak, apa yang kalian mengerti mengenai pembelahan sel, mitosis dan meiosis. Kemudian tugas tersebut akan dikumpulkan dan Ibu cek pada pertemuan selanjutnya. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.